ketika pulang berperang, ternyata masih bertemu dengan Pimak suaminya. Iya, Menaknya ini. Tetapi boleh dibilang secara entity. Jadi sebenarnya kita membahas tentang cerita dua dimensi. Gitu. Atau cerita beda dimensi gitu ya. Apa ya, kayak kita sebutnya siluman kali ya Om ya? Iya. Mungkin ya. Iya. Siluman-siluman yang ada di sungai ini tuh sampai dari dulu sampai saat ini beranak pinak gitu, dan pernah juga mencelakai manusia di sini.เจ้าอาวาสแต่ละยุคแต่ละสมัยมีพระภิกษุสามเณรนะแล้วก็มีชาวบ้านอุปถัมภ์ดูแลมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ Jadi sejarahnya Wat Mahabut ini sebenarnya udah ada dari tahun, kalau di Buddhisnya itu 2305 atau mungkin sekitaran hampir 200 tahunan lebih. Jadi awalnya kuil ini seperti kuil yang mungkin bisa dibilang agak terbengkalai, tapi cuma kuil biasa. Cuma kemudian ada biksu dari satu kuil lagi yang berada di sekitaran Bangkok itu datang untuk merestorasi. Tapi jadi sampai hari ini kuil-kuil ini masih berdiri seperti ini karena juga ada gerakan yang merestorasi. Secara versi nama, orang tidak begitu mengenal kata Mahabut. Mereka lebih tahu seperti Menak Prakanong. Mereka lebih tahu karena misalnya di Bangkok kalau kemana gitu, mereka naik ke orang taksi. Mungkin kalau bilang Mahabut mereka kurang tahu, mereka lebih tahu Menak Prakanong, oh baru itu maknanya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Sawadikap. Adikap. Om. Ya. Sekarang kita ada di mana nih setelah dari Chiang Rai kemarin? Ya, ini kita ada di kota Bangkok ya. Untuk beberapa waktu ke depan sebelum nanti kita pulang ke tanah air ini. Oh iya, betul. Ini sekarang kita ada di Wat Mahabut. Ya. Salah satu kuil atau tempat ibadah ya yang ada di kota Bangkok. Kenapa kita kunjungi? Karena lokasi ini memiliki satu kisah folklore, betul, yang sangat melegenda dan bahkan sudah difilmkan. Apakah itu nanti akan kita bahas? Betul. Tapi mungkin ini kita karena ada di tempat yang sakral, betul, religius juga. Jadi ada suara-suara noise ya di sini. Tapi ini suara yang sangat positif. Mungkin nanti Sobat Javanica bisa nyimaknya dalam-dalam kita ngomong apa gitu. Iya. Ada backsoundnya yang menenangkan. Tadi Mas Sama ini pengen lari. Iya, benar-benar banget. Sangat catchy ya suaranya. Iya. Nah ini sebelum nanti kita akan coba menggali cerita sejarah dan informasi yang ada di sini. Ini kalau kita membicarakan tentang kuil ini atau vihara ini itu unik dan sangat legendaris dan sejarah, Mas. Betul. Amai. Kalau sedikit nih ya Mas Amai rasakan dulu sebelum nanti saya ceritakan sejarahnya seperti apa.
ya aku rasakan ketika datang itu positif sih, untuk energinya benar-benar. Jadi banyak orang yang emang menginginkan kebahagiaan tuh datang ke sini gitu. Iya. Intinya ada satu titik yang memang dia mengumpulkan aura negatif tapi langsung dibuang ke alam, dan di sini berkumpul energi-energi positif. Iya. Itu sih sejauh ini. Untuk entitinya mungkin nanti ya. Iya, dan sedikit kisahnya ya tentang masih di kisah Thailand Jawa. Tadi saya tanya apakah Wat Mahabut itu di tengah desa, ternyata sekarang ada di tengah kota. Iya. Kalau kita flashback lebih jauh, ini hutan Mas, dan masih pedesaan. Tidak jauh dari sini juga ada sungai. Nah, cikal bakal dari kisahnya itu di situ. Iya. Nah, mungkin bertanya-tanya, kisah apa sih sebenarnya gitu. Ini kalau yang penggemar film horor Thailand, kita pernah nonton namanya film apa Mas? Apa ya? Film apa? Cuma enak kan? Iya. Iya kan? Enak. Nama itunya, Iya. nama mantunya. Atau lebih tepatnya melahirkan kisah folklore atau cerita rakyat Mainak Prakano. Lumayan enak kan? Ya, nah ini ada sungai yang tidak jauh dari sini adalah sungai Prakano. Karena ini ada di distrik Prakano gitu ya, di situ. Jadi meluas banget Om ya, gitu. Jadi ini tuh salah satu tempat sakralnya. Iya, nah kalau tadi yang seperti disampaikan Mas Ame ya, berarti zaman lampaunya itu kuil ini memang atau tempat ibadah ya, vihara ini memang didatangi orang untuk berdoa dan spiritual. Iya. Tapi kemudian saat ada cerita itu, adanya Mainak ya, dan Mainak dan Pilak. Iya. Timak dan Mainak itu, kemudian reputasinya turun drastis, Mas. Cepat gitu juga karena ada sesuatu hal yang berbeda. Iya. Ya, pada saat ini pun kemudian banyak orang yang sebenarnya ketika datang ya, itu ada yang mereka menanyakan tentang nasib, kesuburan, jodoh, itu juga ada gitu. Karena nanti akan kita lebih bahas lebih dalam ya tentang Mainak dan Pimak itu seperti apa, karena juga ada selainnya atau ada kuil yang memang didedikasikan untuk Mainak. Oke Om, Iya. menarik banget cerita-cerita di Tiara ini. Lebih menarik lagi, dan supaya teman-teman Javanica juga pada tahu sebenarnya kita lagi ngelihat apa aja sih. Iya. Baiknya kayaknya kita keliling deh. Iya. Nanti kita akan lihat dulu ya, dan ini apa ya, di sini unsurnya itu sangat positif. Kita ya leisure, kita jalan-jalan, macam-macam lah kita napatilah sejarah. Dan ini kalau saya bilang seperti kuliah lapangan kalau bagi saya, karena pernah membahas ya di mata kuliah History and Memory Making of Southeast Asia, saya membandingkan tentang Indonesia dan Thailand. Dan alhamdulillah hari ini bisa mengunjungi beneran. Termasuk saya tertarik dengan arsitekturnya juga Mas. Selain folklore-nya. Ini kita anggap ini bab pertama dulu, di sini kita lanjut ke bab kedua. Kita akan membahas tentang folklore dari Mainak dan Pimak. Betul itu. Yuk, oke. Dan muter-muter. Yes.สามารถบำเพ็ญบุญบารมีมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ Oh, memang sejarahnya Menak dengan Wat ini lumayan panjang. Jadi awal muasal yang kita tahu Pimak itu suaminya, atau biasanya dibilang Pomak, dengan perempuannya itu istrinya Menak itu. Jadi Pimak itu orang dari Bangcak di sini, dan mereka menikah dengan Menaknya orang Pakanong di Bangkok di sini. Nah kemudian seperti kita banyak tahu, Pimak itu pergi berperang, dan saat mereka berperang Menak itu sedang hamil dan tiba-tiba kayak ingin melahirkan gitu, atau sakit, dan karena zaman dulu pengobatan sangat sangat sederhana kan, jadi pengobat seadanya meninggal, tapi Menak itu ingin bertemu dengan Pimak yang kembali dari perang. Nah setelah kembali dari perang, Menak itu berusaha sekuat mungkin agar tidak ketahuan dengan orang-orang desa bahwa dia itu sudah meninggal, tapi Pimak nggak tahu. Jadi Menak itu melakukan banyak trik atau cara untuk menakut-nakuti orang agar orang-orang itu nggak tahu bahwa, agar nggak ada yang memberitahukan kepada Pimak bahwa Menak itu sudah meninggal. Nah, satu ketika Pimak sendiri ketahui Menak itu sudah meninggal,
Akhirnya Pimak meninggalkan rumah itu dan melaporkan ke satu acan yang berada di sini atau biksu yang ada di sini. Terus biksu itu membuat semacam apa ya, memperingatkan Menak bahwa dia sudah meninggal, tidak bisa kembali lagi, dan begitulah seterusnya sampai akhirnya mereka seperti menyegel Menak itu agar tidak menakut-nakuti orang, caranya dengan membuat kuil seperti, bukan kuil ini, seperti rumah di belakang itu dijadikan sebagai tempat penyegelannya Menak seperti itu. Menak itu kan dibikin rumahnya itu kecil sebenarnya, cuma semacam balai gitu, ada patungnya. Nah, yang bikin patungnya itu salah satu biksu juga atau acan yang ada replika patungnya, biasa kita di sebelah rumahnya Menak ini. Nah, karena ada orang yang memuja, karena ada yang mendoakan sesuai kepercayaan dia, maka pelan-pelan rumah Menak ini, balai Menak ini dibesarkan begitu. Ini Om. Iya, ini kuil yang didedikasikan untuk Menak ya. Menarik kan, namun menarik karena ada satu yang memang disembunyikan ya Om di sini. Iya. Ini apa ini Om? Ini kuil juga ya? Iya. Kayak ibu menyusui ya? Iya, jadi kan dikisahkan ya kalau di film itu, dan sebenarnya di dalam pembuatan filmnya sendiri juga tidak jauh beda dengan proses aslinya sebenarnya. Jadi Digambarkannya melalui film ya, melalui memvisualisasikan. Jadi dikisahkan ini kan ada di lampau ya, di sejarah klasik Thailand sendiri, suami istri. Jadi Menak dan Pimak. Pimak itu suaminya, Menak itu istrinya. Nah, waktu hamil itu ditinggal perang, pergi perang. Ini makanya ditinggal pergi berperang. Kemudian singkat cerita ya, itu Menak itu tewas dalam kondisi melahirkan, meninggal dunia. Itu. Nah, ketika pulang berperang, ternyata masih bertemu dengan Pimak suaminya. Iya, Menaknya ini. Tetapi boleh dibilang secara entity. Jadi sebenarnya kita membahas tentang cerita dua dimensi. Gitu, atau cerita beda dimensi gitu ya. Jadi kan si Pimak perang ya, sama Menak di rumahnya lah gitu kan. Jadi ketika Pimak pulang, padahal dia sebenarnya Menak udah meninggal ya. Iya. Jadi dikiranya masih hidup, mungkin hidup, ya Pimak. Secara yang melihat itu suaminya saja. Namun teman-teman dan tetangga orang sekitarnya itu nggak ngelihat, Mas. Bahkan anaknya juga gitu, karena meninggal dalam kondisi melahirkan itu. Nah, singkat cerita kemudian sudah diperingatkan banyak orang. Warga-warga situ? Oh, kok sering ngomong sendiri, gendong anak sendiri gitu, padahal kosong. Tapi secara batin itu atau merasa dirinya itu ada anak istrinya gitu, ada itu. Nah, lantas karena apa ya, dianggap itu gila atau mengganggu pada waktu itu, akhirnya turun beberapa ahli agama atau biksu dan juga paranormal, praktisi, dukun lah. Jadi sedangkan si Pimaknya sendiri masih denial. Iya, kan? Iya, nggak mau diperingatin. Ya. Walaupun warga udah ngasih tahu itu Menak itu udah meninggal gitu kan, tapi enggak, ini ada gitu kan. Wah. Ya, ini sembari agak panas di sini. Betul. Nah, ini mungkin kita agak ke sana, Mas. Kita coba mendekat. Ya, ini sebenarnya tadi saya menceritakan secara folklore secara umum ya, Mas ya. Tapi apa yang saya rasakan ketika masuk di sini itu sangat berbeda. Jadi sebenarnya Menak dan Pimak itu hidup dalam kondisi yang sangat sederhana pada waktu itu. Ibarat kata sebenarnya cinta abadi sih menurut saya, karena Menak sendiri tidak terlalu banyak menuntut kepada suaminya. Sederhana lah ya? Iya, sangat umum. Dan
Pimak sendiri itu ibarat kata kerja ya sesuai lah, cukup dulu, karena dia sangat takut kehilangan. Betul, mencintai Jadi, banget ya. Iya, jadi si istrinya ini merasa nafkah yang sudah diberikan itu sudah cukup, baik finansial ataupun batin, dan tidak meminta yang Lebih ya. lebih. Suatu ketika ibarat kata ketika mau ke medan perang, itu kan bisa nanti menaikkan strata ataupun pendapatan. Tapi si menaknya ini istrinya, saya sebut suami istri ya. Jadi Pimak itu suami, Maena itu Mena istri. itu istri. Jadi si istrinya ini merasa sudah cukup, nggak usah kemana-mana, nggak usah perang karena dia takut kehilangan. Kemudian sekarang posisi saya sedang hamil besar. Saya sangat ingin sekali didampingi ataupun Diayomi lah ya, ditemani ditemani, ketika nanti saya akan melahirkan anakmu gitu. Tapi karena ini sudah tugas negara, saya harus berangkat. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin kayak abdi negara gitu mas. Jadi nggak bisa menemani selamanya. Bahkan ketika prosesi yang sangat krusial dan genting itu tidak ada. Nah sebenarnya ada rasa kecewa dari menaknya sendiri ketika ditinggalkan gitu. Dan apapun yang terjadi, saya tetap harus ada. Saya akan tetap menemani, dan si Pimaknya sendiri sudah berjanji ketika nanti saya selesai berperang, saya akan Balik secepat mungkin, syukur-syukur sudah melahirkan, karena saya ingin lihat anak saya. Nah dari kata-kata ini tentunya menjadi doa didengarkan oleh semesta. Kita bersilah. Nah saat kemudian prosesi itu tanpa dampingan suami dan mengalami satu kejadian yang di luar dugaan dan wafat, entitasnya ini korinnya. Oh iya. Korinnya itu tertinggal kalau kita sebutkan. Iya. Itu mas. Bahasa Indonesia gitulah ya. Iya, sudah tertinggal. Dan kemudian ini yang seperti tadi kita ceritakan. Nah, di Thailand sendiri saya juga meyakini sama seperti di Jawa. Jadi ada empat kepercayaan itu mas. Ada korin, ada 4 itu. Satu yang energinya negatif. Inilah yang dilarung. Sementara yang positif, yang putih ada di sini. Nah, ini mungkin Mas Amey secara setempat ya, di luar kita menceritakan folklornya, mendapatkan gambaran seperti apa? Kalau aku sih merasakannya itu nggak beda jauh sih dengan kuil sebelumnya ya Om ya. Maksudnya memang energi positif dan banyak kayak doa-doa yang lebih ke menuhankan sesuatu gitu, kayak dia lebih dalam keadaan desperate. Sampai kan ada kayak vending mesin gitu loh Om. Ada vending mesin yang keluar jimat. Nanti kita di sini sesi ini kita coba lihat. Iya. Ada itu, terus dan entitas-entitas yang di dekat kuil itu memang positif lah ya. Masih kelihatan kayak halus, masih dilihat aja masih enak lah, bentukan kayak perempuan, cuman dia transparan udah gitu aja gitu. Tapi kayak di sekitarnya nih, kayak di pasar-pasarnya nih siluman-siluman juga ada. Iya, di sungai ya mas banyak. Iya. Gitu. Dan mungkin faktor yang bikin kenapa si kuil ini energinya enak gitu. Mungkin karena pembawaan positif yang lebih banyak dari luar, dari orang-orang yang ingin kebahagiaan, ingin anak, ya kan, ingin cinta abadi gitu kan. Jadinya dibikin sama manusia-manusia di sini tuh energinya bagus gitu loh. Nah ini juga kan ada sesembahannya di sini, kayak ada air minum, air susu tuh kan, ada susu dan kayak ada agar, dan kan berarti kan di dalam cerita folklore kan ada laki-laki Pimak, terus ada perempuannya, istrinya Maena, terus juga ada anaknya. Nah ini kayak buat sembahan gitu, bener kan Om ya? Buat sembahan ya? Iya, jadi seperti sesaji, dan pada masa lampau sebenarnya yang merah-merah itu darah mas, tapi kemudian diganti dengan simbolik minuman warna merah. Ini saya tertarik ya dengan tadi yang disampaikan Mas Amey. Kita melihat vending machine, tapi di situ jual jimat. Gak usah lama-lama, saya penasaran belum lihat. Jadi kita eksplornya misah. Mungkin habis ini Mas Amey gantian yang memandu saya. Yuk, kita jalan sana. Let's go. Ini Om, ini vending mesinnya nih. Itu harganya, aku yang paling ngerti adalah harganya 20 baht sama 200 baht. Udah, itu ada 2 jenis. Kayak ini loh, kayak basem ya.
Sama satunya lagi kayak apa, jarum. Bentukannya ada 2 biji. Keren sih ya. Up to date banget jimatnya, jimat vending mesin. Kayaknya di Indonesia harus bikin ya, Meh? Iya. Isinya keris gitu, klotek. Iya. Gitu. Iya, sebenarnya budaya ya kita sebutnya ya. Percaya nggak percaya atau apa, sebenarnya memberikan satu sugesti Iya, sih Mas. sugesti, Gitu. betul. Ini yang pertama. Kemudian yang saya rasakan orang banyak mengunjungi ke sini itu untuk cinta, kasih sayang dan jodoh. Satu lagi adalah kesuburan. Kesuburan. Nah, Ya, jadi ini juga dipakai untuk menjaga kandungan, kesuburan itu juga sih Mas. Lebih mengarahkannya itu ke arah itu. Karena kalau kita sebut jimatnya. Iya, sama kayak di Indonesia ya. Kalau penangkal kuntilanak itu loh Om ya. Ada iya. jarum, gunting dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya. Iya, iya. Oke, kita lanjut Om ya. Itu sama. Lilin, dupa-dupa. Ini lebih ke India ya bentukannya ya? Ini sih Om, aku sih tertarik sama ini, punya energi besar juga nih pohonnya nih. Iya. Ini salah satu pohon yang kan punya energi besar juga. Coba Sampai kayak kalau fosil. secara Mas Amai ya, sebelum nanti kita coba mengeksplor yang ada di sini, yang dirasakan energinya apa Mas? Ini secara Mas Amai, nanti secara saya juga. Karena tentunya seperti halnya kita menangkap sinyal ya, yang diperoleh Mas Amai ini di frekuensi sekian, saya di frekuensi sekian. Coba Mas Amai sendiri dulu seperti Ini aku barusan tek, itu aku ngelihat kayak hutan luas hutan, ada 2 pohon yang berbeda. Nah ini salah satu pohon di tengahnya. Aku ngeliat scene kayak hutan rimba gitu, hutan rimba. Terus ini ada pohon ini di tengah, dan di situ tuh kayak aku ngelihat kayak ada sebuah ritual Om ya, kayak ada sebuah ritual. Di tengah-tengah pohon ini ada perempuan nangis. Udah. Iya. Itu sebenarnya ini sih Mas, kalau tadi kita menyambung cerita ya, ketika saya belum kesini itu, saya mendapatkan gambaran dulu ya, sebelum saya membuka literatur juga. Saya tanya kan, berulang kali tanya, apakah nanti kita di desa dan di tengah hutan? Karena gambaran di tahun 1760 hingga tahun 1800 itu, di masa kerajaan Ayutthaya, lokasi ini masih hutan rimbun. Dan ini bantaran sungai Mas, tepat di sana, melarungnya pada waktu itu. Jadi ini menjadi rasa kekhawatiran dan gusar ya warga pada waktu itu, karena saat kemudian suami istri yang memiliki cinta 2 dimensi itu ingin dipisahkan, Menak itu secara entitas itu ngamuk. Jadi meneror. Nggak terima ya? Iya, meneror banyak warga. Padahal pada waktu itu pun di tengah hutan itu banyak kampung sebenarnya. Dengan ornamen rumah-rumah yang seperti itu, jadi seperti di filmnya. Mereka bahkan ketika malam itu nggak berani keluar, karena tiba-tiba ada entitas ini datang. Yang paling sering dilakukan adalah mengganggu mereka yang punya anak bayi. Nangis tiba-tiba. Beneran kayak kuntilanak ya? Iya, nangis gitu. Dengan wujud yang tidak secantik itu, tapi lebih menyeramkan. Bahkan pengantin baru juga diganggu. Terutama pengantin baru yang sedang akan melakukan hubungan suami istri. Karena tujuannya untuk kesuburan, jadi diganggu. Nah, suaminya itu berusaha menutupi. Akhirnya dia berusaha seolah-olah tidak bersama istrinya. Karena waktu itu ketika keluar pun dia seolah-olah menggandeng gini, menggendong anak gini Mas posisinya. Tapi orang awam melihatnya itu kosong, nggak ada gitu. Orang awam tuh melihatnya ini kosong gitu. Tapi dia merasa menggendong. Karena tahu dan ingin menyembunyikan, bahkan udah deh, kamu aku ini aja, ungsiin, dia bilang gitu, disembunyiin. Nah karena warga udah gusar dan ini mereka melakukan satu ritual, saya melihat ini menjadi saksi ya pada waktu itu. Akhirnya entitas atau ruh itu kemudian diambil Mas. Dalam bentuk penghormatannya akhirnya dibuatkanlah kuil ini. Gitu. Kemudian menyimpan energi positif. Karena orang banyak pengharapan yang mereka lama nggak dikasih keturunan, mereka yang seret jodoh, pengharapan, cinta kasih sayang datangnya ke sini. Karena apa? Ini sebenarnya satu kuil yang melambangkan cinta abadi. Seorang ibu ke anaknya dan seorang istri ke suaminya. Walaupun itu sudah beda dimensi. Karena saya masih merasakan entitas ini masih kuat di sini. Tapi di dalam nanti akan kita kunjunginya di sana. Karena ada beberapa tanaman-tanaman yang kemudian ditanam untuk ritual ataupun nelaku tolak bala atau menakuti hantu istilahnya. Itu juga sih Mas Ami. Oke. Jadi emang apa
masih benar-benar tersimpan Om ya. Iya. Bukan hanya dalam literatur gitu. Iya. Bukan hanya dalam sekedar Buktinya cerita, juga. tapi buktinya Iya. juga. Iya, ini masih mungkin menjadi satu studi banding dengan di Indonesia ya. Kalau kemudian saya bandingkan, kita lihat secara kajian sejarah. Ini kan bukti-bukti arkeologisnya. Kisahnya itu menjadi kisah sejarah atau folklore. Folklore di sini apakah tertulis, kemudian itu menjadi suatu cerita sejarah secara fakta, jika ada bukti tulisnya, apakah ini hanya turun-menurun atau mulut ke mulut menjadi kisah rakyat yang itu tidak tertulis. Tapi jika kemudian kita temukan bukti-buktinya di sini yang masih tersimpan dan dijaga seperti ini, tentunya generasi muda atau orang sekarang nggak akan lupa. Betul. Ini yang harus kita lihat di Indonesia ya, karena di Indonesia sendiri atau terutama di Jawa banyak sekali situs-situs peninggalan dan cerita rakyat yang itu hanya menjadi cerita, Mas. Kenapa? Karena bukti sejarahnya sudah kabur. Buktinya kita sebut secara bendawinya sudah kabur, yang ada itu non bendawi atau intangible-nya yang masih ada. Sangat disayangkan Om ya, banyak-banyak pencurian, terus Iya. juga apa? Memang sengaja dihilangkan karena Dihilangkan. kata kemudian timbul kata musyrik sih. Iya. Itu sih. Oke, lanjut mungkin Ya, Om. kita dalam. lihat yang ada pohon, Mas. Nah, ini fotonya emang enak ya Om? Iya. Penggambaran Penggambaran lukisan beliau. lukisan beliau. Gitu. Ini juga kayak apa ya? Kayak tadi juga ada ngeliat ada orang duduk di sini, Iya, kayak iya. penghormatan gitu lah, Iya, tempat untuk penghormatan. berdoa sih. Dan ini nanti kita akan masuk ke sana, Mas. Jadi Oke. itu yang kuil pertamanya. Tentunya kita akan menyambung cerita-cerita sebelumnya. Kita rangkai ya, seperti apa. Karena tentu merasakan satu energi yang positif sebenarnya ya. Tapi kalau saya tafsirkan tadi ada perbedaan kodam itu aja. Gitu sih. Mungkin nggak usah lama-lama kita masuk. Nah, ini Om. Ada kain. Ini Ada kalau pohon. Mas Ame yang dirasakan dan mungkin secara retrokondisi yang diperoleh apa, Mas? Ini ada mainan-mainan anak juga. Jadi Hampir sama kalau saya singkat sih Mas ya, sebenarnya satu poin yang didedikasikan untuk mainan sendiri ya, dan untuk putranya, anaknya. Ini jadi ada mainan-mainan juga, ada kosmetik, kemudian kain warna-warni. Sebenarnya ini penggambaran ataupun rasa hormat, sukacita dan cinta. Gitu. Mas Ami, apa energi yang kuat yang bisa dirasakan di sini? Di sini kayaknya nggak cuma perempuan dan anak-anak juga sih Om, tapi Iya. ada laki-lakinya juga. Iya, iya. Gitu, jadi nggak cuma perempuan minta anak atau apa, tapi mungkin kayak di zaman dulunya juga ini sering dipakai ritual juga sama para laki-laki gitu ya, Iya, buat kayak menghindari hal-hal yang ngebuat dia jauh dari pasangannya gitu loh, kayak itu loh, kayak Wamil. Wamil. Nah, karena Iya, kan heeh. suaminya si Pima kan dulu juga meninggalkan istrinya sangat terpaksa untuk kegiatan militer, Betul, untuk betul. ditinggal untuk perang. Dan ini menjadi satu seperti apa ya Mas ya? Takut banget gitu, kayak parno gitu loh ketika ada tugas itu gitu sekarang. Betul. Nah, ini banyak lambang-lambang penghormatannya ya. Jadi kalau menurut Om ya, sebenarnya ada entitas apa sih, maksudnya yang disembah di sini tuh, apakah itu menyembah entitas Iya. ataukah itu hanya minta energinya aja itu? Iya, jadi seperti kalau di Indonesia ketika kita mengunjungi suatu tempat itu tergantung tujuannya. Jadi ada yang memang berdoa, sembahyang, ataupun minta Mas itu. Jadi ada dua kutub yang berbeda dan dua entitas yang berbeda yang ada di sini. Jadi kalau kita kembalikan ke cerita awal ya, si Pima ini kemudian tersadar secara tidak langsung. Walaupun tadi sudah ada usaha ingin menyembunyikan, menolak hal itu, bahkan marah-marah ya, ngamuk gitu. Tapi suatu ketika dia tersadar dan tahu ternyata istrinya bukan manusia. Dimana pas minta untuk diambilkan suatu benda, si Maena ini nggak sengaja memanjangkan tangannya, serut gitu. Waduh. Nah, manusia umum kan Mana nggak ada yang kayak mungkin. gitu Nah, ya. akhirnya dia sadar tapi dia diam. Akhirnya dia bilang, saya mau keluar dulu. Tapi dengan rasa yang sudah takut. Agak gini, ndredeg gitu ya orang Jawa bilang.
Kemudian dia pergi ke mana? Pergilah ke Wat Mahabut. Wat Mahabut, iya. Untuk menenangkan diri pergi ke, kalau orang Islam ke Musola, masjid, ke masjid. musola. Ini ke kuil, gitu. Nah, akhirnya diskusi dengan para biksu di situ dan juga ahli supranatural merencanakan waktu kapan untuk menangkap istrinya. Gitu, Mas. Iya, Nah, dalam satu sisi ruhnya ya kita sebutkan di sini itu ruh Mas disebutnya, atau kalau kita kan korin. Korin putihnya dan korin merahnya itu sama-sama diambil. Namun korin putihnya kemudian ditaruh di dalam guci, disimpan. Akhirnya dibikinkan satu kuil juga di sini. Dan yang merah itu dilarung karena itu sifat negatif. Jadi kalau saya sebut kadang ada pertanyaan, mainan ini negatif atau positif? Ada dua-duanya. Ada rasa duniawi yang tidak bisa melepaskan dan menerima bahwa dia sudah meninggal. Satunya, ini menjadi contoh ataupun menjadi satu pengharapan orang-orang banyak. Seperti hanya minta kesuburan, lancar kehamilan, kemudian keselamatan itu datang ke sini untuk tadi ngalah berkah, Mas gitu. Nah ini yang ada di sini kalau saya lihat aura putihnya, sementara yang di sebelah sana di sungai aura merahnya. Gitu, Mas Ame. Ya Om, jadi karena mungkin bukan pimak, satunya lagi maenaknya itu ya. Maenaknya itu karena berasal dari manusia juga ya. Karena punya sifat tadi ya, sifat yang emang rakus, sifat amarah, terus juga ya sifat baiknya tadi gitu kan. Nah, terus responnya gimana tuh Om? Pas si Pimak ngelapor kalau istrinya adalah entity yang berbeda gitu. Iya. Sebenarnya responnya waktu itu nggak tahu Mas, atau ini sebenarnya ada satu kisah cinta dua dimensi. Mungkin kalau kita komparasi ini perbandingan budaya ini cinta dua dimensi dengan yang ada di Indonesia, mungkin kasus-kasus yang KTJ dulu pernah kunjungi ataupun pernah bahas, salah satunya cerita Mbak Kodok dengan Peri Setiawati. Ada di Indonesia seperti itu, tapi beda konsepnya. Mungkin Sobat Javanika bisa nonton lagi ya. Kalau di sini mungkin kita ambil studi kasusnya adalah Pimak dan Maena. Kalau di Indonesia atau di Jawa, Mbak Kodok dengan Peri Setiawati. Walaupun ada cerita-cerita lain yang saya lupa sebenarnya karena banyak banget yang kita ini. Tapi cinta dua dimensi ini memang menjadi satu cerita rakyat, urban legend yang sangat meluas. Dan saya sendiri sebenarnya bisa menyimpulkan ya, saat kejadian itu sudah dinasihatin Mas. Jadi mainannya itu ketika sebelum diambil ya, ruhnya itu sudah dinasihatin. Gimana pun sudah berbeda, anakmu dan dirimu itu sudah berpisah alam. Dan Pimaknya sendiri akhirnya sadar dan sudah mengikhlaskan. Dikonsolidasi gitu ya. Dalam artian yang satu disimpan akan diberikan satu keabadian, akan ditempatkan di satu tempat yang baik. Karena menjadi contoh yang baik, akan satu dibikinkan kuil, yang satu dilarung. Nah, setelah kejadian kemudian kisah ini menjadi satu urban legend ataupun folklore, legenda. Dan menurut saya sendiri Mas, secara kesimpulannya nanti mungkin Mas Ame juga bisa menyimpulkan buat Mahabut ini menjadi satu percontohan atau penggambaran bahwa hubungan harmonisasi antara keagamaan, spiritual, dan juga cerita rakyat yang sangat kental dan kuat. Sehingga ini adalah bentuk satu kebanggaan dari rakyat Thailand sendiri atas cerita rakyatnya. Betul. Gitu. Sangat diapresiasi ya maksudnya. Iya. Dan sangat melegenda, bahkan tampil di teater, TV, dan difilmkan. Gitu. Betul. Dan disakralkan dan dihormati sampai hari ini. Jadi berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Tempat-tempat bersejarah ataupun ini kemudian dihancurkan, dihilangkan. Sebenarnya ini budaya asli yang itu masuk budaya asing gitu loh Mas. Yang dikuatkan di budaya asing kan kalau kita gitu. Itu sih Mas. Nah, dari Mas Ame mungkin kesimpulan sebelum nanti kita coba untuk mendekat. Ya kalau apa yang aku lihat dan aku rasakan ya sebagai orang luar Thailand ya Om. Apa ya, kayak ini tuh sebuah historis sih sebenarnya yang patut untuk dijadikan studi kasus tadi kata Om gitu ya. Dan banyak hal Om, dan banyak hal gitu kayak pohon yang masih ada sampai sekarang gitu loh. Dan begitu pula ada legenda juga Om tentang daunnya yang bisa mengusir setan gitu loh. Daun sembung nih Mas Iya. itu, tapi sudah nggak ada daunnya. Udah nggak ada daunnya, dan itu maksudnya hal-hal seperti itu tuh enggak dijelek-jelekin gitu. Malahan itu malah dijadikan suatu cerita yang akhirnya
alhamdulillah loh mengundang turis kayak kita ya, untuk datang ke sini. Iya, Bener kita nggak? turis loh ini hitungannya dari Indonesia ya. Ya kan? Iya. Jadi akhirnya jadi penghasilan juga buat masyarakat. Ada yang bisa dagang, terus juga macam-macam sih, ada yang jual ikan, ada jual roti, ya pasar lah gitu. Iya, iya. Pada akhirnya menghidupkan masyarakat sini juga legendanya gitu, nggak akhirnya dicap yang aneh-aneh. Iya, gitu sih. Menurutku Sesuai kepercayaannya ya. betul. Aku lihat juga kayak semua saling menghargai, biksu-biksu di sini juga nggak ada yang aneh-aneh ya kan. Gitu. Ya alhamdulillah sih, ini pengalaman yang menarik ya untuk kita bisa datang ke kuil ini. Ya, Rekam? sebelum kita masuk nih yang saya cermati juga mungkin berlaku untuk pencinta cagar budaya ataupun preservasi ya. Saya mencermati ya, di sini sangat terlindung sekali. Jadi memang awalnya itu hanya ini yang saya lihat pas menghadap ke sungai ya. Dan sungai ini itu juga memiliki satu cerita sejarah di mana lokasi tinggal dari pasangan suami istri ini, Maenak dan Pimak itu tidak jauh, Mas. Iya. Jadi tidak jauh dari sungai dan ini ditutup, maksudnya dikonservasi gitu, langsung dikasih kanopi, jadi biar tidak seperti kerupuk ya, dijemur gitu. Karena sadar betul tempat ini disakralkan dan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Karena film Maenak ini kan mendunia gitu. Nah, ada satu tempat lagi Om, Iya. gitu kan. Ya, tapi kita tunggu nanti malam. Ya, ini kan? udah sore Ya, nanggung udah ya. sore. Nanti kita tunggu. Ini tempat yang digunakan sama supranaturalis, spiritualis atau biksu buat melarung si yang kita sebut tadi korin merahnya. Iya, iya. Tapi kita harus nunggu malam dulu. Iya, iya, dan sungai ini juga ada kaitannya dengan sejarah dari Kerajaan Ayutthaya. Iya, nanti kita ceritakan nanti malam dan entitas apa aja sih yang ada di Sungai Thailand. Itu menarik. Menarik. Oke, tapi sebelumnya kita nanti masuk dulu untuk penghormatan ya, karena kita tamu dan semoga kedatangan kita membawa berkah. Dan mungkin teman-teman tanya, kita ke sini legal ya? Maksudnya perizinan dan warga juga tidak merasa terganggu, malah justru senang, dan kita jalan-jalan dengan warga lokal juga di sini. Dan justru ini collab gitu, Indonesia dan Thailand. Jadi kita sangat harmonisasi lah di sini. Beda sama di negara sendiri, dipersusah. Sana. Nah, Mas Amai, ini kita sekarang sudah ada di bantaran sungai yang ini sebenarnya seperti yang tadi siang kita ceritakan, yaitu Sungai Prakanong. Prakanong. Atau ini sebenarnya bukan sungai sih pada awalnya, yaitu terusan. Atau dalam bahasa Thailand itu disebutnya dengan Klong. Klong. Klong Prakanong. Nah, kalau kita menilik ya dari sejarahnya, ini memang sungai ini sangat tua atau terusan ini ya, dimana masa kerajaan Ayutthaya atau zaman Ayutthaya itu di pertengahan abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-18 ini dipergunakan sebagai saluran untuk kegiatan transportasi ekonomi, irigasi, dan juga sarana ini apa? Drainase. Ya, itu pun juga bisa dipakai, tapi lebih sering untuk jalur dagang. Jadi banyak orang menggunakan sampan gitu. Lantas juga Bangkok sendiri atau yang dahulu juga tersambung dengan daerah Ayutthaya itu sangat terkenal dengan banyaknya klong atau terusan. Jadi seperti kota terusan. Jadi banyak sekali kanal di situ dan dipergunakan untuk sarana dagang, bisnis itu. Walaupun memiliki fungsi-fungsi yang lain. Yang berikutnya adalah ini seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya tadi siang. Ada kaitannya dengan Maenak legenda. Betul. Gitu. Nah, yang ketiga tentunya kita coba melihat entitas yang ada di sini karena ini sudah sangat tua.
Dan ini menjadi sarana transportasi pada masa lampau karena sekarang memiliki beralih fungsi ya. Yang Mas Ame rasakan apa atau yang dilihat dari tadi? Kita tadi sempat kesana kesini untuk melihat. Ada dua sih yang spesial Om. Ya aku lihat yang pertama ular yang kita lihat di Viara. Iya ya. Satu itu. Dan yang kedua adalah yang mungkin ini hampir mirip dengan kebanyakan di Indonesia, yaitu buaya. Iya benar ya. Dan ini juga merupakan satu rangkaian ataupun boleh dibilang seperti anak sungai dari pusatnya induknya itu Sungai Chao Phraya ya. Jadi mencar karena dipecah-pecah ya. Dan 2020 saya ke Bangkok ya, waktu itu sempat menggunakan perahu itu menelusuri kanal-kanalnya Mas, dan itu memang utama dari Sungai Chao Phraya masuk ke desa-desa lah kayak gini masuk ke. Nah ini salah satunya ya? Iya salah satunya ini. Nah ini mungkin Mas Ame mungkin bisa berkomunikasi tanpa mediumisasi. Kira-kira seperti apa gitu? Coba Mas Ame. Sedikit banget sih informasi yang bisa aku ambil Om. Karena apa ya, kayak di sini energinya nggak begitu kuat. Iya. Energinya nggak begitu kuat karena sudah mungkin tidak ada pusat energi atau kuil ya di sekitar sini Om ya. Pusat energi atau kuil yang memang biasanya digunakan buat entitas-entitas yang ada di sini sebagai eksistensinya. Gitu. Jadi apa ya, kayak kita sebutnya siluman kali ya Om ya? Iya. Mungkin ya. Iya. Siluman-siluman yang ada di sungai ini tuh sampai dari dulu sampai saat ini beranak pinak gitu, dan pernah juga mencelakai manusia di sini. Iya. Gitu. Jadi saya melihat satu buaya ya, mungkin sama dengan yang disampaikan Mas Ame itu, yang memang besar sekali, panjang 5 meter ya, full buaya berbentuk. Kemudian ada satu entitas yang hampir sama dengan yang di Indonesia. Entitas ini buaya tapi berkepala orang. Wah. Itu juga selain entitas-entitas ular gitu ya. Tapi dulu ketika ini benar-benar menjadi kanal ya Mas ya, ini memang kanan kiri masih berupa ladang dan juga rumpun pohon. Jadi tempat kita berdiri karena ini mengalami satu dinamika pembangunan, pemukiman juga urban ya di sini, sehingga nilai estetik dan juga nilai sakralitasnya sudah hilang, sudah luntur, dan airnya tidak sebau, tidak sehitam ini karena masifnya pencemaran. Pada waktu itu masih coklat itu Mas, dan lebih dalam ya. Dan saya melihat kapal, kemudian kapal yang perahu ya, yang tidak terlalu besar, banyak perahu-perahu juga orang dayung ya, membawa hasil bumi atau bahan dagangan mondar-mandir lewat sini, gitu. Di beberapa kejadian memang semenjak ada kejadian Mainak ya yang di Larung itu, memang kemudian sempat beberapa waktu ini kosong. Kenapa? Karena ketika orang mendayung kadang melihat ada sesuatu menyerupai perempuan yang keluar dari air. Iya. Gitu betul. Tadi ada kayak muka-muka gitu juga ya? Iya. Iya, sebenarnya kalau berkaitan dengan yang muncul dari air, ada satu lagi sih. Ini mengingatkan dengan yang di Indonesia juga. Kita Tanah Jawa pernah mengunjungi di Bengawan Solo. Itu menyerupai ini Mas, onggo inggi. Jadi hantu kepala. Rambutnya panjang, keluar dari air, yang itu kadang rambut panjangnya itu narik orang misal mancing, melilit. Melilit tak? Menurut Mas Ame bagaimana? Bener-bener sih Om, aku merinding aja dari tadi soalnya kayak sering, dan itu tuh nggak mesti harus dilihat melalui mata batin ya Om ya, dan itu bisa kelihatan sih. Namun emang bener-bener cepat, jadi bener-bener menyerupai ikan, tapi itu bukan ikan gitu. Cepluk, keluar lagi, cepluk, gitu loh. Wow. Kalau ini mungkin sebuah Javanica itu ceplok-ceplok apa? Itu bukan hantu.
atau entitas itu ikan patin. Betul. Budi gede di sini. Ikan. Jadi memang vegetasi ini apa? Secara faunanya itu masih ada. Ikan patin terutama yang banyak. Karena tadi sempat kita ngasih makan merpati ya dengan roti, itu ada ikan patin juga yang kita kasih ya. Ikan patin. Biasanya kalau di Indo kan di PPS. dibakar banyak. Kalau sini kayaknya liar ya, atau dipiara saya kurang tahu. Tapi memang banyak banget ikan patinnya. Walaupun sungainya berwarna dan penuh pencemaran, tapi ikan masih bisa Ini hidup. mengeluarkan bau tak. Ini bukan bau setan kan, Om? Bukan. Bukan ya? Bukan. Dan mengingatkan waktu di Jakarta. Hitam pekat kayak gini. Iya. Ini pokoknya Sungai Prakanong ini clear ya, Om ya, berarti ya? Udah ya? Itu sih mungkin kalau dari Mas Arif ada entitas apa yang Cukup sih. Karena itu yang mendominasi itu sih, Om. Yang ular-ular itu yang emang punya sifat legendaris, dan sama buaya tadi yang sempat menjadi halangan bagi transportasi ya untuk melewat pada masa itu ya. pada masa itu ya. Iya. Dan mungkin kita tadi men-spill sedikit ya untuk penelusuran pada kesempatan kali ini tentang masa Ayutthaya. Tentunya tak lengkap ke Thailand kalau belum kita berkunjung ke Ayutthaya. Betul. Ya, sedikit cerita bahwa Ayutthaya ini ada di masa sejarah klasik ya, dari Siam atau Mang Thai atau sekarang kita kenal dengan Thailand. Dan ini nanti coba kan kita bandingkan dengan beberapa peninggalan klasik yang ada di Indonesia, karena kaitannya dengan Nusantara, dan hubungan apa dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Mungkin nanti setelah dari sini kita istirahat dan kita bisa akan ke Ayutthaya ya, akan melakukan napak tilas jejak sejarah Nusantara, dan apakah ada korelasi ya dengan sejarah klasik yang ada di Indonesia dengan Thailand, masih dalam kisah Thailand Jawa. Membuka tabir sejarah Nusantara ke Ayutthaya. Betul. Nah, ini kita akhiri karena kita mau segera istirahat untuk menghimpun energi. Besok kita akan masih ada perjalanan panjang ya. Ya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir dan tetap ikuti perjalanan kita. Kisah Tanah Jawa Special episode edition spesial Journey of Samsara. Dan kita akan mengungkap tabir, sejarah dan misteri hubungan antara Indonesia dengan Thailand dalam kajian sejarah Nusantara. Oke, jangan lupa tetap dukung Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai, dan jangan lupa untuk gabung membership. Betul. Obrolan Santai, dan like, subscribe, nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin agar kita bisa menelusuri sejarah-sejarah Nusantara, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia Tenggara, tidak hanya di Asia, tapi dunia. Kalau bisa keluar angkasa juga ya, Om ya. Oh, kejauhan. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi otak sapi naringan rahayu sagung dumadi. Kapkum kap. Kapkum kap. Om atas, Om. Hai, Mbak ini siap-siap ya, larungin gabungannya ya. Aku bukain, yuk. Pelan-pelan, sambil sedikit. Semuanya? Iya.